Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi para penonton sekalian yang menonton video saat ini. Dan jumpa lagi dengan saya di channel saya Calls Up Anytime. Oke, para penonton sekalian, kawan-kawanku sekalian, selamat datang di video yang ke-9 ini, di pertemuan kita yang ke-9 ini. Yang dimana pada video ke-9 ini kita mungkin untuk videonya berubah latar belakang, yaitu ini bukan di sekolah lagi tapi di rumah karena emang aku lagi sedang kondisi sakit gitu. Jadi maklum kalau suaranya agak agak nggak kayak biasa gitu, mohon dimaklumi lah. Oke. Pada video ke-9 ini kita akan membahas cara instalasi, konfigurasi, dan pengujian mail server sekaligus webmail. Jadi mail server kita itu, kita rencananya pada video ini mau memakai Postfix, Dovecot, IMAP, dan POP3 ya. Ya, tiga itu sebenarnya walaupun IMAP aja udah cukup, tapi ya tiga itu aja kita install. Lalu untuk webmailnya kita akan memilih Roundcube. Oke. Jadi ini sebenarnya melanjutkan daripada video-video sebelumnya ya, seperti biasa ini sudah saling berurutan dan itu sudah urutannya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau kita ulik kembali video sebelumnya itu database MariaDB. Nah, inilah selanjutnya mail server gitu. Jadi ya ini berkesinambungan lah gitu. Jadi sebelum kita langsung ke pengerjaan, kita seperti biasa kita masuk ke babak pembahasan dulu nih. Jadi apa itu mail server dan apa itu webmail? Jadi mail server itu gak usah panjang lebar, kalian sudah pasti akrab dengan yang namanya Gmail kan, yang namanya email ataupun surat elektronik gitu. Jadi surat yang tidak ada fisiknya tapi ada di alat digital, perangkat digital gitu. Nah, kalian sering kan saling tukar kirim surat, baik itu kepada platform game ataupun teman ataupun instansi gitu di Gmail. Nah, kurang lebih kayak gitu lah, kalian bisa saling terima surat, bisa saling mengirim surat. Dan mail server itu akan kita lakukan di Debian 12 gitu dengan Postfix dan Dovecot itu tadi. Oke. Nah, tapi kan kalau cuma sekedar mail server, kita bingung kan, apalagi orang awam yang nggak tahu menahu apa itu Linux gitu. Jadi masa buka Debian langsung muncul CLI doang gitu, saling ada komen, ada sintaknya, nah kan bingung. Nah, oleh karena itu kita sekalian gitu untuk menginstal webmail ataupun Roundcube pilihan kita kali ini. Dan yang dimana Roundcube itu situs mail gitu, jadi kita jadikan DNS kita, nanti ada DNS si mail sendiri gitu, dan itu user yang terdaftar di server kita itu bisa masuk ke browser itu untuk saling kirim surat maupun menerima surat gitu. Jadi ada tampilan GUI-nya lah, kayak Gmail ya. Ini kembali lagi ya, aku bilang tadi kayak Gmail, kalau kalian udah akrab kalian sudah pasti paham yang apa maksudku. Jadi ya kurang lebih begitu untuk pembahasannya. Untuk lebih lanjut, lebih rincinya bisa kalian cari tahu lagi di internet, cari di GPT ataupun AI yang lainnya, terserah kalian. Tanpa banyak lanjutkan pembahasan lagi karena udah habis pembahasannya, kita lanjut ke pengerjaan. Oke. Di sini kita sudah menyediakan mesin virtual Debian 12 yang aktif, dan ini asal kalian lihat prosesnya ini benar-benar fresh ya, setelah database selesai, database dot. Oke. Jadi ini kondisinya database dan DNS sudah ada, dan lanjut video yang kemarin. Oke. Sini kita kayak biasa kita buka command prompt, kita akan ngonfig via SSH. Sebentar dulu, aku ada urusan. Oke, di sini balik lagi ya. Maaf tadi ada kendala sebentar, ada urusan. Oke. Jadi di sini kita masuk dulu ke SSH-nya, lalu kita ya, seperti biasa kayak video-video sebelumnya kita ngurus dulu APT-nya gitu. Nah, disclaimer ya. Jadi pada pengerjaan video 9 ini kita memerlukan internet gitu. Karena apa? Untuk mail servernya itu oke lah, aman, paket-paket kayak Postfix dan Dovecot itu ada gitu di DPD 123 itu. Sedangkan kalau untuk webmail itu nggak ada.
di DVD. Jadi kalian kudu install secara online gitu, ngambil dari sumber lain di repository online Mirror bisa. Atau kalau kalian kekeh masih mau secara tanpa internet, kalian bisa dengan cara kalian install terlebih dahulu paket-paket webmail Roundcube, terus kalian transfer via Samba, kalian simpan di baik itu di Windows maupun di PlayStation kalian. Nah, itu terserah kepada kalian. Untuk aku belum pernah lakuin, tapi kalau secara teori mungkin bisa. Ini kita urus dulu APT-nya. Mohon maaf kalau misalkan ribut karena kondisi sedang hujan lebat. Jadi mohon dimaklumi. Oke. Oke. Sekarang kita ngurus DNS-nya dulu nih. Jadi kita pindah dulu ke etc ke bin. Terus kita apa yang kita konfigurasi di DNS? Jadi kita konfigurasi file forward dan reverse DNS kita yang kemarin. Apa itu forward sama reverse, kalian bisa ulangi videoku yang di hashtag 7 itu kalau nggak salah. Pada file forward dulu nih, kita nambah 2 baris. Kalian bisa ikutin aja. Oke. Oke. Jadi di file forward itu kita nambahin 2 baris nih. Untuk ini bisa kalian ikutin ya. Tapi di sini aku jelasin dulu sedikit untuk bagian ini. 10 ini wajib ya, dan seterusnya ini kenapa aku tambahin mail itu nanti untuk jadi DNS Gmail kita gitu, email kita gitu, DNS email kita yang akan kita buka di browser gitu, untuk webmail nanti, bahkan untuk mail server gitu. Ini mail server kita. Jadi kalau orang mau bertukar mail, untuk user yang terhubung ke server ini mau bertukar mail, dia ke sini gitu. Nah, sedangkan untuk apakah harus kayak gini ya enggak, ini bebas, kalian terserah asalkan kalian ingat dan itu sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian milih itu, maka untuk seterusnya sampai akhir nanti kalian ya pakai itu, nggak boleh beda gitu. Kalau aku ya aku pakai ini, selesai. Lalu kita urus dulu file reverse-nya. Oke. Untuk file reverse itu kita tambahin karena di sini di atasnya 50 nih, kita ikutin aja 50. Terus di sini kita samakan masukan yang tadi. Pastikan nggak ada kesalahan, oke kita enter, lalu kita cek dulu untuk resolve-nya apakah berubah, apakah aman. Kalau rupanya berubah, di sini kita akan ubah. Kita sesuaikan sama DNS kita. Oke, nggak ada yang salah. Kita restart untuk DNS atau pin 9 nah. Oke, di sini setelah itu kita ngapain? Kita langsung saja install Postfix ataupun kita install paket-paket mail server dulu gitu. Sini aku install 3 POP3 sama IMAP ya untuk dotcode-nya. Oke. Jadi apa sih IMAP sama POP3 itu? POP3D. Jadi dotcode IMAP itu analoginya gini gitu. Postfix itu kurir, agen kurir untuk pengiriman maupun ya pengiriman paket gitu. Anggap paket itu mail kalian gitu. Jadi Postfix ini tugasnya jadi agen kurir gitu. Dia ngantar dari satu titik ke titik lainnya gitu. Sedangkan untuk dotcode ini ibaratnya kayak tempat posnya gitu, tempat posnya di mana eh lebih tepatnya ya IMAP sama POP3 ini itu cara kita ngambil suratnya gitu. Anggaplah ada kotak surat.
kotak di sini ada kotak surat. Bentar, ini aku matikan dulu untuk notifnya. Oke, anggaplah ada kotak surat yang isinya ada banyak surat gitu. Dan kalau kita misalkan pop 3D post office itu, kita kita ambil suratnya tuh, terus kita simpan, kita bawa pulang. Jadi kalau orang lain mau ngecek kotak surat yang tadi kita ambil suratnya itu, udah nggak ada surat apa-apa lagi di situ. Nah, itu lebih jadul dan lebih tertinggal untuk pop 3 ini. Sedangkan untuk IMAP itu lebih modern dan lebih terbaru gitu. Bagaimana kalau IMAP? Balik lagi tadi, ada kotak surat, ada surat, terus kita buka kotaknya, kita baca suratnya, terus kita dapat informasi dari surat tersebut, kita taruh lagi suratnya ke dalam kotak. Jadi kalau misalkan kita pulang, ada orang lain mau buka kotak itu lagi, maka suratnya masih ada dan orang itu dapat mengetahui apakah surat itu sudah pernah dibaca atau itu surat baru yang sama sekali nggak ada yang membaca gitu. Nah, dan itu mungkin akrab kan dengan kalian yang dimana Gmail gitu zaman sekarang. Jadi itu memang IMAP ini yang sekarang dipakai gitu di zaman sekarang, yang sering dipakai. Kalau POP3 udah ketinggalan. Tapi di sini di videoku kita akan milih tiga-tiganya dah. Sini kita pilih internet site, terus untuk sistem mailnya kita sesuaikan sama yang kita pilih tadi, yang kita buat di DNS. Oke. Oke. Di sini sudah selesai untuk instalasi paket untuk mail server. Jadi setelah ini kita ngapain? Kita nambahkan user dulu gitu. Sini aku maunya bebas sih, kalian mau pakai add user maupun user add. Kalau add user kan lebih simpel gitu, tapi di sini aku maunya user add aja. User pertama Pati, user kedua. Oke. Kita atur password untuk mereka. Oke. Sudah. Sekarang kita testing terhadap mail server kita. Masukkan yang tadi. Portnya 25 untuk mengirim gitu. Sedangkan kalau untuk menerima itu 110. Oke. Di sini kita sudah masuk. Nah, jadi di sini ada sintak-sintak yang perlu kalian ketahui. Kan kita mau ngirim. Sini dari siapa? Yaitu dari Patih dah. Dari Patih dulu. Siapa resepnya ataupun yang penerima resepiannya siapa? Resep itu Rashid. Oke, tipenya data dan isinya testing atau kita config mail server. Terus kita akhiri dengan tanda titik, kita enter terus kita keluar. Itu ngirim, dan sekarang kita akan coba untuk menerima mail tersebut gitu. Kita cek dulu tuh yang kita target kita kirim kan Rashid tuh usernya. Ya udah kita coba lihat di Rashid apakah dia menerima mailnya. Sini kita masukkan. Nah, untuk sintaknya itu beda lagi. Kalau di yang menerima ini kita masukkan dulu usernya Rashid. Oke, kita masukkan passwordnya. Tadi passwordnya nomor 2. Ntar ini salah. Typo sedikit. Oh, dia nggak bisa pakai error, lupa. Oh ya, user dulu. Jadi kalau kalian salah masukkan autentikasi password, kalian ulang dari awal ya. Oke. Cara bacanya kita baca dulu red 1. Nah, itu sudah masuk pesan daripada user Patih itu tadi. Nih, terlihat di sini. Terlihat di sini sudah. Dan ini isi pesannya. Oke, kita yakin sudah bahwa mail server berhasil. Saatnya kita config terhadap webmail ataupun roundcube-nya gitu. Jadi pertama kita ngapain? Kita install roundcube. Jadi kita ubah dulu repositorinya.
kita langsung kita jadikan komen aja. apt update. Kenapa tadi aku nggak dari awal aja repository online? Ya karena ini wifi-nya agak lelet di rumahku. Terus kita apt install. Kalau misalkan kalian masih belum install database, maka kalian disarankan untuk install database dulu, MariaDB server. Tapi karena kita sudah kan di video sebelumnya, kita langsung saja install Roundcube. Nah, ini dia maksudku lelet. Kita tunggu. Oke. Jadi ini masih masih dalam proses instalasi Roundcube ya. Jadi kalau kalian tadi nunggu aja gitu, nanti akan muncul di survei kayak gini gitu. Nah, untuk ini kita baca dulu the Roundcube ya, sampai database install unconfigurable. Oke. Jadi maksudnya apa nih maksudnya nih? Kalau kita simpulkan ya. Jadi dia bilang Roundcube itu paketnya harus ada database terinstall di Debian kita, dan database itu harus terkonfig sudah. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi ini makanya kenapa jadi main server itu setelah database. Nah, jadi kalau kalian tahu, database itu untuk Roundcube dia nyimpen data di dalam database. Nah, itu juga sekalian untuk ya, kalian-kalian yang masih belum paham cara kerja database kemarin kan. Nah, di sini sudah muncul tuh caranya, bukan caranya sih, lebih tepatnya cara kerjanya. Jadi kita di sini disuruh milih yes atau no. Nah, kalau kita pilih yes, itu nanti kan kita lagi install Roundcube nih, dia bakal otomatis bikin database sendiri di MariaDB gitu, di MariaDB. Dia bakal bikin database sendiri yang akan terintegrasi secara otomatis gitu ya. Tapi kalau kalian pilih no, dan ini tidak kusarankan karena kan kita semua masih pemula, masih awam gitu, masih bukan sepuh-sepuh. Jadi kalau milih no, kalian akan secara manual melakukan atau membuat database gitu. Dan itu agak tricky dan agak sulit gitu, dan aku tidak rekomend. Jadi kita akan milih yes saja. Nah, nanti kalian akan ditanyai password untuk Roundcube-nya. Sini aku simpel aja. Oke, setelah itu lanjut instalasi. Tadi sudah di penghujung instalasi ya, jadi kalian ibaratnya kalau sudah sampai situ dan kalau sudah bisa, kalian sudah selesai. Oke, di sini untuk instalasi Roundcube-nya sudah selesai, kita clear dulu, ini mengganggu. Oke, kita CD dulu, kita pindah ke C2 set available. Nah, kita sedang apa nih sekarang? Kita akan membuat virtual host untuk Roundcube. Jadi kita akan menyalin virtual host-nya Apache 2 menjadi Roundcube phone. Oke. Lalu kita konfigurasi untuk virtual host itu tadi. Kita akan ubah pada baris ini. Kita akan ubah. Ikutin aja. Untuk dokumen rootnya USR, Roundcube, ini kita sesuaikan. Oke, ini ngikut aja ya. Yang penting itu pada dokumen root ini kayak gini. Setelah selesai kita simpan, lalu kita aktifkan untuk file konfigurasinya itu tadi. Kita ikutin katanya, kita perlu reload untuk Apache 2, kita ikutin aja apa instruksinya. Lalu kita langsung aja dari sini kita config Roundcube. Bener, oh ya, config ins php. Nah, yang akan kita ubah itu ini, yang penting tuh pada baris ini nih. Nah, baris yang ku kasih putih ini itu penting.
kita bahas satu-satu dulu. Jadi kalau pada videoku ini sebenarnya kita cukup ngubah keempat-empat ini, lalu untuk pada bagian ini yang user sama password ini kita kosongkan aja persen U sama persen P itu, karena kan itu biar nggak error nanti, bukan error sih, lebih tepatnya ada konfigurasi tambahan gitu, itu untuk autentikasi gitu. Jadi yang utama itu kita ubah dulu yang dua di atas ini, yang IMAP host sama SNTP host. Nah, kita sesuaikan. Sama, cuma kita tambahin portnya, port 25. Oke. Nah, untuk yang dua ini kalian kosongin aja. Kalau saran, kalau kalian mau simple kayak gini bisa dua-duanya, tapi karena kalau kalian kosongin gitu kalian akan otomatis selesai gitu. Otomatis selesai dan round cube kalian sudah siap. Setelah di restart maka akan siap dibuka di browser gitu. Tapi di sini aku nggak mau karena ini autentikasi, dan aku mau menambahkan, karena kalau secara kasus nyata, kalau di perusahaan itu kalau kita bikin server dan ada sistem mailnya, kalau autentikasinya ini kita kosongkan, itu berkemungkinan buruk gitu. Apalagi kalau ada attacker gitu, dia bisa jadikan server kita mesin spamming gitu, dan itu bahaya gitu. Oke, kita kayak gini aja. Nah, kalau misalkan kalian dua baris yang ku bilang tadi kalian kosongin gitu untuk user dan passwordnya, itu kalian tinggal restart aja, terus buka buka Chrome aja gitu. Kalian di sini buka aja kayak gini, kalian buka aja, nanti dia bisa kok. Nah, tapi kalau karena di sini aku nggak kok kosongin, aku akan ngurus dulu bagian autentikasinya gitu. Jadi pertama aku mau ngurus bagian docket dulu. Oke, kita cari bagian host. Oke. Oke. Pada bagian post ini kita cari postpic SMTP out, itu namanya authentication. Kita kita ubah dulu ini, kita hilangin pagarnya biar bisa dibaca oleh sistem. Kita tambahkan usernya di sini postpic. Jadi sebenarnya kita lagi konfigurasi di file konfigurasi .code ya. Kita tambahkan grupnya juga postpic. Oke, sudah itu aja yang kita tambahkan. Lalu kita konfigurasi file postpic-nya. Nah, pada bagian ini kalian bisa salin, karena ini lumayan panjang, tapi aku ketik aja salah satu. Oke, jadi untuk file konfigurasi postpic-nya itu aja. Dan ini kita sedang apa? Kita sedang mengurus authentication-nya lagi ya. Ini masih seputar autentikasi, dan ini opsional. Kalau kalian misalkan mau ya silahkan, tapi kalau nggak mau dan mau selesai aja ya tadi aku bilang kosongin yang bagian yang dua baris itu tadi gitu. Sudah selesai, 3 file itu aja yang kita konfigurasi untuk autentikasi. Kita restart semuanya, baik itu apac2, docker maupun postpic. Oke, sekarang coba kita buka nih. Oke, kita coba masuk, dan ini sudah selesai untuk round cube nya. Coba kita masuk ke user yang kita bikin tadi di awal. Oke, kita masuk lagi ke sini. Mungkin pakai akun bebas aja sih.
Oke, kita masuk sebagai user kedua tadi. Kita masukkan passwordnya dan oke. Nah, ini komunikasi yang sudah kita lakukan pertama tadi ya ketika mail server dan itu masih belum ada webmail. Jadi dia datanya masih ada dan kesimpan gitu. Nah, sekarang ini kita sedang di user kedua dan dia menerima pesan dari user pertama dan kita akan melakukan pembalas pesan gitu. Coba kita tes. Alhamdulillah. Kita kirim. Oke, dia berhasil. Sekarang kita cek pada bagian sini. Nah, ini ada reply ataupun balasan. Nah, alhamdulillah bisa webmail. Kita coba balas lagi. Nah, jadi ya kurang lebih kayak Gmail biasa gitu. Jadi gitu aja untuk webmail gitu. Kalau misalkan kalian mau simple dan nggak mau autentikasi, ya silahkan, itu terserah kalian. Nah, ini sekalian bonus ya. Tadi mau aku bilang kan tadi dia itu berhubungan sama database gitu. Sekarang coba kita cek. eh, nah nih, aduh, eh, wah, buka dulu. Oke, ada. Kita lihat sini. Nah, ini muncul kan dia satu satu data baru, satu kumpulan data yang baru, dan di sini ada roundcube. Nah, jadi roundcube itu otomatis bikin gitu kalau kita pilih yes pada bagian yang tadi itu. Sedangkan kalau kita pilih no, kita untuk database ini kita bikin sendiri gitu, dan itu perlu skill yang mahir gitu. Itu sudah di tingkat ahli atau profesional. Oke. Kurang lebih itu tadi aku cuma mau nunjukin aja. Ini juga sekalian menjawab cara kerja database kemarin juga. Nah, jadi selesailah tujuan daripada video hashtag 9 ini, dan aku harap bagi kalian yang menonton untuk setidaknya dapat ilmunya dan paham lah konsepnya, bukan semata-mata ngikut cara orang gitu. Kalian setidaknya tahu gitu kenapa jadi bisa kayak gitu gitu. Oke. Eh Karena aku juga lagi kurang fit kondisinya, maka tanpa panjang lebar, karena tujuannya sudah tercapai juga, di sini aku izin pamit undur diri. Apabila ada salah kata maupun eh, perbuatan yang tidak nyaman di kata kalian gitu, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan ini saya akhiri video saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.